Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kita sering bertanya dalam hati, mengapa Allah memberi bencana? Bukankah surga dan neraka sudah diciptakan? Mengapa manusia masih harus melewati kesakitan, kehilangan, dan ujian berat di dunia? Pertanyaan ini adalah suara hati manusia yang sedang mencari makna di balik setiap musibah. Sebelum kita mendalami renungan yang sangat penting ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Berkah Bersama, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan hidayah dari konten-konten seperti ini. Allah menciptakan bencana bukan tanpa tujuan. Dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat pembalasan. Sementara surga dan neraka sudah dipersiapkan sebagai tempat akhir. Karena itu, manusia hidup di dunia untuk diuji, dibentuk, dan diarahkan agar menemukan jalan yang benar. Tanpa ujian, manusia akan terbiasa hidup dalam kenyamanan yang menipu, hingga lupa bahwa kehidupan sejati sebenarnya bukan di dunia, melainkan di akhirat. Allah menetapkan hukum-hukum alam, seperti hujan, angin, pergerakan lempeng bumi, dan aktivitas vulkanik sebagai bagian dari sunatullah yang tidak berubah. Ketika kondisi alam melampaui batas tertentu, terjadilah bencana. Ini bukan kehendak jahat atau murka tanpa alasan, melainkan bagian dari sistem Allah yang mengatur keseimbangan bumi. Jika tidak ada dinamika alam, bumi tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Melalui bencana, manusia diuji bukan hanya fisiknya, tetapi juga hatinya. Saat segalanya diguncang, keimanan seseorang terlihat jelas. Ada yang semakin dekat kepada Allah, ada yang kembali ke jalannya, ada pula yang baru belajar bersabar. Ujianlah yang mendidik manusia agar menjadi pribadi yang kuat, tegar, dan rendah hati. Surga dan neraka telah ada, tetapi dunia tetap menjadi tempat penentuan. Tanpa ujian, tidak ada dasar untuk menentukan siapa yang layak masuk surga dan siapa yang berpaling dari kebenaran. Allah memberikan manusia kebebasan dan ujian sebagai cara untuk membedakan antara yang taat dan yang membangkang. Dunia adalah ladang amal, dan amal baru dapat diuji dalam situasi sulit, bukan saat hidup berjalan mulus. Bencana juga menjadi sarana penghapus dosa. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis Nabi, setiap rasa sakit, kekhawatiran, kesedihan, dan bahkan duri kecil yang menusuk seorang mukmin akan menggugurkan dosa-dosanya. Musibah yang besar seringkali merupakan bentuk rahmat Allah yang ingin membersihkan manusia dari dosa-dosa yang dapat membebani mereka di akhirat. Banyak orang justru berubah lebih baik setelah musibah menimpa mereka. Kesadaran muncul ketika hati disentuh oleh kehilangan atau kejadian yang mengguncang jiwa. Dalam momen seperti itulah manusia kembali mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini. Bencana menguji hubungan antar manusia. Ketika musibah datang, Allah ingin melihat siapa yang tergerak menolong, siapa yang peduli, dan siapa yang menutup mata. Situasi darurat seringkali membuka hati banyak orang untuk berbuat kebaikan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Di tengah bencana, batas suku, status, dan jabatan hilang. Semua manusia soma-soma membutuhkan bantuan. Melalui musibah, Allah memperlihatkan betapa berharganya kebersamaan. Bantuan dari tetangga, relawan, bahkan orang yang tak dikenal menjadi cahaya bagi mereka yang sedang dalam kesulitan. Bencana seringkali menyatukan manusia dalam kesedihan, doa, dan tindakan nyata untuk saling menguatkan. Persaudaraan yang mungkin retak oleh kesibukan dunia mendadak kembali erat ketika mereka menghadapi cobaan bersama. Allah menguji apakah manusia hanya peduli pada urusan diri sendiri atau mampu berbagi kebaikan kepada sesama yang sedang tertimpa musibah. Bencana meruntuhkan kesombongan manusia. Harta yang dikumpulkan bertahan-tahan bisa hilang dalam sekejap. Bangunan yang megah bisa roboh oleh satu terjangan angin atau air. Kehilangan ini mengajarkan bahwa dunia terlalu rapuh untuk dijadikan sandaran utama hidup. Allah ingin mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia bisa hilang kapan saja jika Dia menghendaki. Teknologi secanggih apapun tidak mampu menahan kuasa Allah atas alamnya. Inilah cara Allah menegur manusia yang terlalu yakin pada kemampuannya. Sebab ketika hidup berjalan terlalu nyaman, manusia mudah lupa bahwa mereka hanyalah makhluk yang lemah dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Bencana memecahkan ilusi bahwa manusia bisa mengendalikan
segalanya. Dengan musibah, Allah mengembalikan manusia pada fitrah penghambaan, mengenali kelemahan diri, dan kembali memohon perlindungan kepadanya. Bencana juga membedakan antara iman yang kuat dan iman yang palsu. Ketika seseorang diuji, Allah memperlihatkan siapa yang tetap bersabar dan siapa yang menyerah. Iman yang kuat tidak terlihat ketika seseorang berada dalam kenyamanan, melainkan ketika ia tetap bertahan di tengah tekanan. Allah ingin melihat apakah manusia mensintainya hanya ketika diberi nikmat atau tetap mensintainya meski diuji. Inilah ujian ketulusan. Banyak orang yang justru menjadi lebih dekat dengan Allah setelah melewati musibah, karena mereka merasakan kehadirannya dalam proses penyembuhan luka. Ujian juga membentuk kepribadian seseorang. Ia menjadi lebih sabar, lebih empati, lebih tawakal, dan lebih menghargai hidup. Sifat-sifat mulia seperti ini tidak akan tumbuh tanpa pengalaman yang menghancurkan ego dan kesombongan manusia. Bencana sering menjadi cermin besar yang memantulkan kembali kualitas keimanan manusia. Ketika hidup sedang lapang, manusia terkadang lupa pada Sang Pencipta. Lupa bersyukur, lupa bahwa semua kenikmatan hakikatnya hanyalah titipan. Namun ketika bencana datang mengguncang kehidupan, banyak hati yang selama ini keras menjadi lembut. Banyak jiwa yang semula jauh menjadi kembali merendah di hadapan Allah. Inilah salah satu hikmah besar di balik musibah. Ia menghidupkan kembali kesadaran bahwa manusia bukanlah pemilik kekuasaan, melainkan hamba yang sangat bergantung pada Tuhan. Dalam banyak penjelasan para ulama, musibah bukan sekadar fenomena alam, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas ketaatan. Jika manusia hidup tanpa ujian, tanpa musibah, ia bisa terperangkap dalam ilusi bahwa dunia ini adalah tempat menetap yang nyaman dan abadi. Padahal, Allah sudah memperingatkan bahwa dunia adalah tempat singgah, bukan kampung keabadian. Bencana mengingatkan bahwa dunia rapuh, sementara akhirat teguh. Dari rapuhnya kehidupan dunia, hati didorong untuk lebih serius mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Ketika seseorang diuji dengan bencana, lalu ia bersabar, berdoa, dan tetap berbaik sangka kepada Allah, maka nilai keimanannya meningkat berkali-kali lipat. Musibah menjadi anak tangga yang mengangkat derajatnya di hadapan Tuhan. Namun bagi yang lalai, bencana bisa menjadi tamparan keras yang mengingatkan bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Dengan cara ini, ujian yang Allah turunkan tidak sia-sia, tetapi menjadi sarana pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas yang lebih kuat. Banyak orang bertanya, mengapa Allah memberi bencana? Bukankah surga dan neraka sudah diciptakan sebagai tempat pembalasan? Pertanyaan ini wajar, namun jawabannya sangat mendalam. Surga dan neraka adalah akhir dari perjalanan hidup manusia, sedangkan bencana dan ujian adalah bagian dari proses agar manusia layak ditempatkan di salah satu dari dua tempat itu. Tanpa ujian di dunia, manusia tidak bisa menunjukkan kualitas diri, kesabaran, ketabahan, kejujuran, serta amal-amal terbaiknya. Dunia adalah ladang ujian, sementara akhirat adalah tempat panen. Allah menurunkan bencana bukan untuk menyiksa manusia tanpa makna, tetapi untuk menguji bagaimana manusia meresponsnya. Apakah ia tetap bersyukur, tetap berbuat baik, tetap menolong sesama, atau justru berhenti mengenal Tuhannya? Jawaban ini tidak bisa muncul jika dunia tanpa ujian. Seperti seorang murid yang tidak mungkin naik kelas tanpa ujian, manusia pun tidak mungkin masuk surga tanpa pembuktian amal dan keteguhan hati. Inilah sunatullah aturan Allah yang tetap bahwa dunia adalah tempat ditempa, bukan tempat dimanja. Selain itu, bencana menjadi pengingat penting bahwa surga dan neraka adalah nyata. Ketika manusia menyaksikan dahsyatnya banjir, gempa, badai, atau tsunami, ia bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya peristiwa akhirat yang jauh lebih besar. Dari sini hati menjadi lebih lembut, lebih takut kepada Allah, dan lebih terdorong untuk memperbaiki diri. Maka bencana bukanlah kontradiksi dari keberadaan surga dan neraka, melainkan jembatan yang mengarahkan manusia menuju keduanya. Ada kalanya bencana hadir sebagai koreksi dari kehidupan manusia yang mulai menyimpang. Ketika kezaliman merajalela, ketika ketidakadilan menjadi budaya, ketika maksiat dilakukan tanpa malu, maka Allah menurunkan peringatan agar manusia kembali berada di jalan lurus. Bukan karena Allah membenci hambanya, tetapi
Justru karena Allah sangat menyayangi mereka. Seorang ayah yang baik tidak membiarkan anaknya terus salah tanpa peringatan. Begitu pula Allah, hanya saja bentuk peringatannya lebih besar dan lebih bermakna. Dalam catatan sejarah umat terdahulu, bencana sering datang setelah manusia jauh dari aturan Allah. Bukan berarti semua musibah adalah azab, namun sebagian bencana adalah tamparan lembut agar manusia kembali kepada fitrah. Karena jika dibiarkan terus-menerus, manusia bisa hancur dalam kesombongan dan kelalaian. Maka bencana berperan sebagai pagar agar manusia tidak jatuh terlalu jauh. Di balik kepedihan musibah, ada rahmat yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat dirasakan oleh hati yang jernih melalui bencana. Manusia sering tiba-tiba sadar bahwa hidupnya perlu dibenahi. Banyak orang yang bertobat setelah kehilangan. Banyak yang kembali salat setelah rumahnya tersapu banjir. Dan banyak yang kembali memohon dengan sungguh-sungguh setelah gempa mengguncang kota mereka. Inilah salah satu hikmah besar yang tidak bisa diciptakan oleh kenikmatan. Kenikmatan sering membuat lupa, sedangkan bencana sering membuat manusia kembali. Dan ketika manusia kembali, saat itulah rahmat Allah turun lebih besar daripada musibah yang Ia turunkan. Di balik penderitaan yang besar, bencana selalu melahirkan kebaikan yang luar biasa. Kita sering melihat bagaimana manusia saling membantu ketika bencana melanda suatu daerah. Tangis berubah menjadi pelukan, perbedaan hilang di tengah lumpur dan reruntuhan. Dan manusia kembali menyadari bahwa mereka sebenarnya saling membutuhkan. Inilah salah satu rahmat Allah yang tersembunyi di balik musibah. Tumbuhnya solidaritas yang tulus dan persaudaraan yang kuat. Ketika seseorang melihat tetangganya kehilangan rumah, ia terdorong untuk ikut membantu. Ketika relawan datang dari kota lain dengan mengorbankan waktu dan tenaga, itu menunjukkan bahwa manusia diberikan hati yang sangat lembut ketika musibah datang. Tanpa bencana, sikap gotong royong sekuat itu mungkin tidak muncul. Namun ketika bencana hadir, semua ego runtuh dan semua hati bersatu. Disinilah manusia belajar arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Bencana juga mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh uluran tangan, butuh doa, dan butuh dukungan moral dari sesama. Allah menciptakan bencana sebagai momen untuk mengingatkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasang gen agar saling menolong. Ketika manusia saling membantu, ketika air mata ditukar dengan kekuatan bersama, disitulah Allah menurunkan keberkahan yang tidak terlihat, namun sangat terasa di hati yang merasakan kasih sayang sesama manusia. Banyak ulama menjelaskan bahwa musibah yang menimpa seorang mukmin adalah cara Allah membersihkan dosa-dosanya. Bahkan duri kecil yang menusuk kaki pun dapat menggugurkan dosa, apalagi bencana besar yang mengguncang hidupnya. Dengan cara ini, Allah mempermudah perjalanan hamba-Nya menuju surga dengan mengurangi beban dosa di dunia. Musibah yang terasa pahit pada lahirnya sebenarnya manis di baliknya, karena menghapuskan kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak pernah. Iya, sadari Allah Maha Penyayang dan tidak ingin hamba-Nya menghadapi hari perhitungan dengan dosa yang berat. Maka Allah memberikan ujian sebagai bentuk pembersihan, bukan penghancuran. Ketika seseorang sabar menghadapi bencana, ia sedang membersihkan jiwanya, menguatkan hatinya, dan meninggikan derajatnya. Kesabaran itulah yang menjadi cahaya di akhirat kelak. Musibah yang terasa menghancurkan sebenarnya bisa menjadi tiket menuju ampunan dan rahmat Allah. Jika manusia menyadari hal ini, ia akan memandang bencana dengan hati yang lebih lapang. Bukan berarti ia meminta musibah, tetapi ia memahami bahwa apapun yang Allah berikan pasti mengandung hikmah. Dengan kesadaran ini, setiap musibah yang datang tidak lagi dilihat sebagai kutukan, tetapi sebagai jalan pembuka keampunan. Dan dari sinilah hidup menjadi lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah. Saudaraku, bencana bukan semata hukuman, tetapi jalan untuk membuka mata, membersihkan hati, dan menguatkan iman. Allah tidak ingin kita tersesat terlalu jauh. Maka Ia kirimkan ujian agar kita kembali pada cahaya kebenaran dan menyadari bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Semoga renungan ini menyentuh hati kita semua dan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel Berkah Bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.